Pengadilan Negeri Kota Bumi memenangkan gugatan pra-peradilan dua tersangka kasus korupsi. Keduanya adalah Yasril selaku panitia pembuat kebijakan Dinas PUPR Lampung Utara dan Abdul Yazid selaku Direktur CV Berkah yang merupakan rekanan proyek. Sidang pra-peradilan berlangsung selama 5 hari. Sebelumnya, Yasril dan Abdul Yazid ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek peningkatan badan jalan di Desa Kalibalangan dan Desa Cabang 4, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara. Meski status kedua tersangka dianulir, Kejaksaan memastikan sidang kasus korupsi keduanya tetap berjalan di Pengadilan Tipikor Bandar Lampung. Keduanya dinyatakan merugikan negara hingga 700 juta rupiah dari nilai proyek 3,9 miliar rupiah. Hakim pra-peradilan tetap mengabulkan, maka dianggap tidak berlaku. Nah, sedangkan terhadap perkara korupsi ini sudah kita limpahkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, di mana di tanggal 21 Januari kemarin baru diputuskan, sehingga sampai saat ini ya harapan kami SEMA nomor 5 tahun 2021 itu dapat tetap diberlakukan. Hakim Tunggal Mu'abar Azmar Mahmud Farik memenangkan gugatan pemohon dan menyatakan status tersangka keduanya dibatalkan demi hukum. Keputusan itu diambil setelah melihat sejumlah bukti penggugat dan tergugat. Perkara itu sudah dilimpahkan begitu selesai pemeriksaan bukti surat dari Hakim yang bersangkutan. Kejaksaan sudah melimpahkan perkara tersebut di tanggal 18 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Jadi penahanannya sudah beralih ke Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Ini tuh menyatakan. Sidang di Pengadilan Negeri Bandar Lampung rencananya tetap diagendakan dengan menghadirkan keduanya karena sudah berstatus terdakwa. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Tanjung Karang Selasa siang menggelar sidang lanjutan terdakwa Akbar Tandini Ria yang merupakan adik kandung dari mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan 6 saksi, salah satunya Desyadi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lampung Utara. Desyadi mengungkapkan ada anggota DPRD Lampung Utara yang meminta paket proyek di Dinas PUPR Lampung Utara senilai 30 miliar rupiah. Saat itu ia diperintah Agung Ilmu Mangkunegara berkoordinasi dengan Kepala Dinas PUPR Syahbudin terkait proyek untuk anggota DPRD bernama Arnold. Setelah tawar-menawar disepakati nilai proyek menjadi 27,5 miliar rupiah. Saya sampaikan dengan Bupati. Kata Bupati ya tawarlah 25. Kalau dalam DP saudara ini proyek paketnya senilai 27 miliar setengah ya? Ya ini prosesnya. Oh, prosesnya ya? Proses. Jadi kata Bupati tawarlah 25, saya sampaikan lagi ke Pak Rahman dan Pak Arnold. Akhirnya mereka sampaikan ya adalah 27 setengah. Itu yang ini ya? Setengah saya sampaikan dengan Pak Bupati. Ya udah koordinasikan aja dengan Syahbudin. Setelah mendengarkan kesaksian keenamnya, sidang kembali ditunda hingga pekan depan dengan agenda masih mendengarkan keterangan saksi-saksi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemuda bernama Prayogi berusia 19 tahun, warga desa Gedung Dalom, Kecamatan Balik Bukit ditangkap polisi Lampung Barat saat sedang mengkonsumsi sabu-sabu di rumah kontrakannya pada Selasa siang. Polisi menyita barang bukti 1 paket kecil sabu-sabu sisa pakai dan alat hisapnya. Dari pengakuan tersangka, ia membeli sabu-sabu dari seorang temannya yang kini buron. Penangkapan tersangka berdasarkan laporan masyarakat yang menyatakan rumah kontrakan tersangka kerap menjadi tempat pesta sabu-sabu. Tersangka juga diketahui pernah terlibat pencurian motor pada 2020 lalu. Kanit 1 beserta anggotanya mengamankan 1 orang yang sedang konsumsi narkoba jenis sabu. Nah, pada saat diamankan
itu kita menyita atau menemukan barang bukti berupa 1 paket sisa pakai sabu dan alat-alat seperangkat alat isap sabu. Tersangka dijerat pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Persiapan perayaan Imlek 2022 di sejumlah vihara atau kelenteng masih berlangsung. Salah satunya di Vihara Thai Hin Bio yang berada di Jalan Ikan Kakap, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Selasa siang. Pengurus vihara dan sejumlah pekerja masih menyiapkan tenda untuk lokasi sembahyang serta menyiapkan perlengkapannya seperti lilin, altar, patung dewa dan dewi hingga halaman vihara. Perayaan Imlek 2022 masih digelar secara sederhana, yakni dengan pembatasan jumlah umat yang diperbolehkan bersembahyang di vihara hanya 15 orang setiap sesinya. Selain itu juga tidak akan digelar pertunjukan kesenian liong atau atraksi barongsai serta pesta kembang api. Semua itu karena masih dalam masa pandemi dan menghindari adanya kerumunan guna mencegah penyebaran COVID-19 dan varian barunya. Untuk tahun 2022 ini mekanismenya kita masih seperti di tahun lalu karena masih suasana pandemi ya, pandemi belum usai, sehingga bagi umat yang ingin melakukan persembahyangan secara individu nanti kita sudah atur skemanya dengan menggunakan masker, pengecekan suhu tubuh, terus kemudian mempersiapkan sarung tangan dan hal-hal lainnya. Jadi sistemnya kita sembahyangnya 15 orang. Di dalam ruang bakti sala ini hanya 15 orang, kemudian nanti secara bergiliran bergantian, sehingga tidak menumpuk. Dan untuk tahun ini, perayaan seperti tarian liong atau barongsai dan pemasangan stand basar di depan tidak ada. Vihara Bodhisattva di Bandar Lampung juga sudah bersiap menyambut Tahun Baru Cina 2022 dengan meriah dengan memasang lampion khas Imlek. Meski digelar sederhana, perayaan Imlek diharapkan tetap berlangsung hikmat dan lancar. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Budidaya jamur kelapa sawit atau pentol kini banyak ditekuni oleh warga Desa Agung Jaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang sejak masa pandemi melanda hampir 2 tahun lalu. Salah satu warga pembudidaya jamur adalah Kristanto. Pria 55 tahun itu banting setir dari petani menjadi pengusaha jamur kelapa sawit. Bahan baku tandan sawit sebagai inang jamur didapatnya dari sisa pembuangan pabrik sawit yang ada di wilayahnya. Ia bekerja sama dengan warga lain membangun pondokan tempat produksi jamurnya. Warga mengaku hasilnya cukup lumayan dan bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam sebulan, pembudidaya bisa menghasilkan hingga 50 kg jamur. Sementara harganya mencapai Rp16.000 per kilogram untuk pasar lokal, bahkan hingga Rp20.000 jika dijual ke Pulau Jawa. Kalau untuk saat ini, kalau kita lokalan aja, kita kirim di Palembang ini harganya 16 sampai 17.000. Kalau waktu kita bawa ke Jakarta, itu kisarannya 18 sampai 19.000. Alhamdulillah untuk saat ini kita belum ada dapat bantuan sama sekali, makanya kita ini saat ini terkendala masalah pembiayaan. Ini kita budidaya jamur ini dalam keadaan kita yang posisinya seperti ini, dananya kita pribadi, mandiri, belum ada bantuan dari pihak siapapun. Meski demikian, pembudidaya masih membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Mereka berharap ada perhatian pemerintah untuk membantu pinjaman modal lunak supaya bisa terus bertahan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.